selamat siang. Salam sejahtera, salve. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Batch 1 tahun 2025, LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Gregorius Bouk, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMK Negeri 6 Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Selasa 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 11 AKL 1 pada SMK Negeri 6 Kupang dengan tema Membangun Hidup yang Bermartabat. Materi pokok hidup itu milik Allah. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap. Orban. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan KBM, mari kita siap diri untuk berdoa, ya. Silakan Ica pimpin doa. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Yesus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari rumah hingga tiba di sekolah dengan selamat. Sekarang kami akan memulai pembelajaran pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan harapan kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, anak-anak tetap berdiri dulu, karena supaya Anda tetap memiliki semangat untuk belajar, maka kita akan melakukan sebuah support untuk supaya dalam pembelajaran hari ini Anda merasa aman, merasa nyaman sampai dengan kita menyelesaikan KBM. Baik, SMK Bisa. Sekali lagi, SMK Bisa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita membahas materi pelajaran hari ini, mari mengecek dulu kehadiran anak-anak pada hari ini. Mungkin ada yang tidak hadir pada KBM hari ini, mungkin karena alasan sakit dan lain sebagainya. Yang pertama, Kataria Gracia Tombesi ada? Hadir Pak. Veronica Carmeliani Manet, Hadir Pak. Crescencia Aprilia Kenjam, Hadir Pak. Maria Echa Palo ada? Hadir Pak. Laurentius Taina, Hadir Pak. Gerald Talise, Hadir Pak. Yosef Salu, Hadir Pak. Yohanes Pria, Hadir Pak. Justin Latumahina, Hadir Pak. Arkidius Bintang. Hadir Pak. Baik, ya. Jadi hari ini tidak hanya apa semuanya hadir. Pak berterima kasih untuk kehadiran kalian untuk mengikuti KBM hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hidup itu milik Allah. Namun sebelumnya Pak perlu juga mengetahui atau mencek kembali pengetahuan kalian tentang materi pelajaran minggu lalu. Baik, siapa yang masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Saya Pak. Ya. Materi minggu lalu mengembangkan budaya kasih. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk yang berikut. Mengembangkan budaya kasih. Siapa yang tahu tentang mengembangkan budaya kasih itu seperti apa? Mengembangkan budaya kasih, Yesus mengajak kita untuk mengembangkan budaya kasih dengan cinta sesama, bahkan mencintai musuh. Dasar kasih Kristiani adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa semua orang adalah putra-putri Bapa kita yang sama di surga.
Baik. Sebelum kita lanjut, mari akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran, silakan dibaca yang pertama. Peserta didik mampu memahami dari bahwa hidup kita dan praktiknya dapat menjadi agen dalam pengembangan hidup Kristiani dalam masyarakat. Oke, yang kedua, Memahami bahwa hidup adalah anugerah dari Allah dan harus dijalani dengan bermakna. yang ketiga, Menyadari sikap Yesus Kristus dalam dan hidup. keempat, Mengabaikan sikap bertanggung jawab atas kehidupan yang diberikan Allah. kelima, Menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. menerapkan Nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. menerapkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Anda sudah mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka untuk itu berharap supaya kalian dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik sampai dengan selesai, ya. Baik. Kita belajar tentang hidup itu milik Allah. Siapa yang tahu? Bagaimana Anda mengetahui bahwa hidup itu milik Allah seperti apa? Ya, silakan. Hidup milik Allah berarti bahwa kehidupan manusia adalah anugerah dari Allah dan dimiliki oleh. Ya, baik. Justin, sebelum Justin silakan Geram. Hidup milik Allah berarti bahwa kehidupan ini adalah anugerah dari Allah dan segala yang ada di dunia ini, termasuk hidup kita berada dalam kekuasaannya. Setiap aspek kehidupan, baik itu kelahiran, takdir, kesehatan, atau kematian, semuanya merupakan bagian dari kehendak Allah. Baik, terima kasih. Sekali lagi mari kita berikan aplaus. Ada lagi? Ya? Pas ya? Yes. Baik. Kita sudah tahu, kalian sudah tahu bahwa hidup itu milik Allah. Hidup itu milik Allah, maka sebagai manusia atau sebagai orang Kristen yang baik, apa yang harus kita lakukan untuk hidup itu? Harus Berbuat baik, ya? mencintai sesama. Ya, apalagi. Apakah kita hanya menghargai orang lain? Diri kita bagaimana? Harus Ya? kita harus prioritas. Bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri? Membeli apa yang kita ingin. Ya? Apa? Mensyukuri apa yang diberi Tuhan. Bagaimana? Mensyukuri apa yang kita beri Tuhan. Mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Misalnya ini Lawrence Talenta. ya talenta. Misalnya Lawrence memiliki talenta untuk bernyanyi. Talenta itu harus Disyukuri. Selain disyukuri, talenta itu harus ya. Jadi itu merupakan bentuk daripada kita, selain kita menghargai orang lain, kita juga perlu menghargai diri kita. Ya, menghargai diri kita. Ya. Karena memang Tuhan sangat mengharapkan ya bahwa kita manusia ya diciptakan dengan memiliki akal budi, hati nurani dan kehendak bebas supaya manusia dapat dapat apa? Dapat menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Karena itu adalah 3 kemampuan yang dapat membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Maka itu manusia harus menghargai dirinya sendiri dan juga orang lain. Ya. Baik. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya tentang materi hari ini tentang hidup itu milik Allah. Ada pertanyaan? Baik. Itu tujuan yang pertama tadi yang tadi kita bisa tuju. Kemudian tujuan yang kedua, memahami bahwa hidup itu adalah anugerah dari Allah dan harus dijalani dengan penuh makna. Dengan penuh makna, ya karena hidup itu adalah milik Allah, kita juga harus mewarnai kehidupan kita dengan berbagai aktivitas, ya, aktivitas, ya. Misalnya, tanggung jawab Anda saat ini sebagai apa? Pelajar. Sebagai pelajar. Sebagai pelajar Anda yang apa yang harus Anda buat? Ya? Belajar. Belajar itu juga merupakan sebuah tindakan
menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain itu adalah guru, kemudian teman-teman di sekolah, orang tua yang menyekolahkan kalian, ya, itu harus kalian hargai. Ya. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga itu apa? Meneladani. Ya. Jadi sebagai orang Kristen, ya, dalam kehidupan ini kita perlu meneladani Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik itu di mana saja, di mana? Di rumah, Di sekolah. terus Dan di mana Di saja. gereja. dan di gereja atau di dalam lingkungan masyarakat. Ya. Ya. Kemudian yang berikut, mengembangkan sikap tanggung jawab atas kehidupan yang diberikan. Sikap tanggung jawab, ya, atas kehidupan yang diberikan oleh Allah. Seperti contoh konkretnya seperti apa? Misalnya menjaga kesehatan, dengan kita harus menjaga pola makan, kemudian apa? Ya, istirahat yang teratur, ya, tidak merokok, apalagi menghindari minuman keras atau minuman yang beralkohol. Apalagi, ya, tidak menggunakan narkoba. Itu merupakan bentuk daripada kita apa? Mengembangkan atau sikap tanggung jawab kita terhadap kehidupan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang berikut, kita perlu menerapkan apa? Nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Ya, Mengasihi sesama manusia. iya, mengasihi. Mengasihi itu adalah nilai Injil. Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Kemudian bersikap, Tanggung jawab. ya, tanggung jawab. Apa lagi? Ya, apa lagi? Itu saja. Ya, tidak ada yang lain. Sebagai bohong. Ya, tidak berbohong. Ya, berbohong kepada siapa? Berbohong kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, ya. Orang sekitar. Kemudian yang berikut itu menerapkan selain nilai-nilai Injil. Injil kan ada banyak, ya. Ya. Ada sikap Angkuh. ya, adil. Ada sikap apa? Jujur. Ada apa lagi? Sikap rendah hati. Ya. Jadi itu juga merupakan nilai-nilai Injil yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Jadi itulah yang mau kita bahas, ya, yang mau kita bahas di dalam yang pelajaran hari ini tentang hidup itu adalah milik Allah. Ya. Baik. Oleh karena itu, maka mari kita akan lihat ada tugas yang anak-anak harus kerjakan, ya. Kerjakan. Silakan melihat LKPD yang sudah Pak bagikan kepada kalian. Anda silakan mengerjakannya karena Pak bagi kalian dalam 2 kelompok, ya. Jadi silakan kalian menyebar dalam kelompok yang telah Pak bagikan. Kemudian dari hasil diskusi kalian itu kalian akan mempresentasikan setelah menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang telah Pak berikan kepada kalian dalam LKPD. Ya, silakan. Sudah Pak. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Baik, silakan kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusi. Ya, 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 silakan. Baik, terima kasih
kasih pengguran teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Siapakah Bunda Teresa dalam kisah di atas? Jawab, Bunda Teresa adalah seorang yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga, merawat kehidupan sesama, terutama mereka yang miskin, sakit, menderita putus asa, terpinggirkan, dan terbuang. Kedua, apa yang ia lakukan dalam hidupnya di Kalkuta? Jawab, ia berjuang mendukung kehidupan mereka dengan uluran tangan kasih. Mengapa ia disebut sebagai seorang tokoh pendukung kehidupan? Bunda Teresa disebut sebagai tokoh pendukung kehidupan karena ia secara konsisten membela, merawat, dan memperjuangkan hak hidup setiap manusia, terutama yang paling lemah dan tak berdaya. Yang keempat, temukan peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang menunjukkan bahwa orang kurang menghargai hidup sesama dan hidupnya sendiri. Jawab, gejala-gejala tidak menghormati hidup manusia itu muncul dalam berbagai bentuk, antara lain bunuh diri. Kematian dilakukan untuk membebaskan diri dari penderitaan yang dianggap sangat berat. Kedua, aborsi. Aborsi adalah pengguguran kandungan. Yang ketiga, eutanasia. Kata eutanasia berasal dari bahasa Yunani yang berarti kematian yang baik. Yang kelima, empat, hukuman mati. Hukuman pancung, hukuman dengan cara potong kepala. Yang kedua, sengatan listrik. Yang ketiga, hukuman gantung. Yang keempat, suntik mati. Yang kelima, hukuman tembak. Yang keenam, rajam. Terima kasih atas. Baik, mari kita berikan aplaus untuk presentasi. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Yang pertama, siapakah Bunda Teresa dalam kisah di atas? Bunda Teresa adalah seorang yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga, merawat kehidupan sesama, terutama mereka yang miskin, sakit, menderita, putus asa, terpinggirkan, dan terbuang. Yang kedua, apa yang ia lakukan dalam hidupnya di Kalkuta? Ia berjuang mendukung kehidupan mereka dengan uluran tangan kasih. Yang ketiga, mengapa ia disebut sebagai seorang tokoh pendukung kehidupan? Ia menjadi saluran berkat Allah bagi banyak orang, terutama mereka yang menderita karena berbagai hal yang membelenggu hidupnya. Ia dilakukan untuk membebaskan diri dari penderitaan yang dianggap sangat berat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian hasil dari presentasi kami. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk silakan kembali. Oke, baik, terima kasih ya atas kerja kalian yang sangat baik sekali di dalam kelompok diskusi ya. Baik, di mana di situ dikisahkan tentang seorang Bunda Teresa atau Mother Teresa yang dengan tulus memberikan hidupnya untuk orang lain ya, dengan melayani, memberikan perhatian yang tulus ya, yang ikhlas tanpa pamrih pada orang lain ya. Jadi Bunda Teresa juga merupakan salah satu contoh tokoh di dalam gereja Katolik ya, yang dapat memberikan inspirasi kepada kita ya, sehingga kita pun memiliki kepedulian kepada orang lain ya. Selain kita peduli kepada orang lain, kita juga harus peduli kepada diri kita sendiri ya. Misalnya ketika kita mengalami suatu persoalan atau mungkin dirasa bahwa persoalan itu sangat berat ya,
Jangan sampai kita mengambil jalan pintas dengan cara Bunuh diri. Diskusikan bunuh diri, ya, atau juga mungkin bunuh diri dengan berbagai cara, ya. Bisa gantung diri, minum racun, apalagi, ya. Atau juga mungkin ketika melihat kendaraan datang, Anda langsung berdiri di tengah jalan. Itu juga merupakan sebuah tindakan yang dimana tidak menghargai diri sendiri atau tidak menghargai kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena hidup itu sebenarnya merupakan anugerah daripada Allah yang harus kita jaga dan pelihara. Ya. Untuk melengkapi materi kita pada hari ini, maka mari kita sama-sama membuka kitab suci, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui kitab suci tentang menghargai hidup. Baik. Itu kitab suci. Yang pertama kitab suci Perjanjian Lama. Ya. Itu dari kitab Keluaran bab 20 ayat 13. Jangan kumpul. Bunyinya bagaimana? Jangan kumpul. Ya. Kemudian yang berikut adalah kitab Yosua, bukan Yosua. Yosua bab berapa? 11. Silakan dibuka, baca. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijari oleh orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Sebuah pembunuhan, ya. Ya. Kemudian yang berikut tentang kitab suci Perjanjian Baru. Matius. Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 2. Kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Baik. Kemudian bacaan yang berikut. Matius bab 5 ayat 46 sampai 47. Silakan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Baik anak-anak, di dalam kitab suci, ya, dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ya, kemudian sampai juga dengan magisterium gereja atau ajaran mengajar gereja, sangat menegaskan bahwa kehidupan itu memang sangat penting, ya, dan juga harus kita jaga dan kita pelihara, ya, karena memang kehidupan itu sangat penting bagi kita. Ya. Kita harus sadar bahwa kehidupan itu adalah anugerah daripada siapa? Tuhan. Anugerah Allah atau anugerah daripada Tuhan. Maka sebagai manusia kita harus memelihara kehidupan kita dengan baik dan benar. Ya, dengan baik dan benar. Ya. Ya. Nah, ya. Karena manusia itu adalah citra Allah, ya. Ya. Manusia itu adalah gambaran daripada Tuhan, maka kita harus menghargainya. Ya. Ya. Baik itu kehidupan pribadi kita maupun kehidupan orang lain. Ya. Baik. Mari ada satu video singkat tentang perilaku orang yang tidak menghargai kehidupan. Ya. Yesus. Orang bajing. Kalian sudah lihat? Sudah, Pak. Sudah lihat. Nah, sekarang Pak tanya satu persatu. Baik, ya. Jadi anak-anak, ya. Ya. Video tadi menunjukkan bahwa orang itu
tidak menghargai kehidupannya sebagai Manusia. manusia sebagai anugerah ya. Ya. Hanya karena sebuah persoalan kecil Ya. kemudian dia menghilangkan nyawa Iya. ya, menghilangkan nyawa sendiri. Nah, supaya kalian jangan seperti itu ya, maka harus lebih dekat kepada siapa? Lebih dekat. Ya. Kalau mau dekat dengan Tuhan itu harus buat apa? Ikuti Rajin ke gereja. Terus apa lagi? ikut peserta aktif dalam Kegiatan gereja. Kegiatan gereja. Ya. Apa lagi? Menghormati orang tua. Ya, menghargai orang tua. Ya. selalu bersyukur. Selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua kehidupan yang telah Tuhan beri. Ya, baik itu nafas kehidupan, kesehatan, apa? Rezeki, Kebaikan. ya, Umur yang panjang. ya, umur yang panjang. Haleluya. Hidup yang baik-baik saja. Baik. Jadi segala peristiwa kita, ya, segala peristiwa di dalam kehidupan kita ini, ya, semuanya itu ada campur tangan siapa? Tuhan. Campur tangan Tuhan di dalam. Ya. Karena campur tangan Tuhan, kita harus menyadari hal itu. Ya. Ya, Ya. kita harus menyadari hal itu. Semua kehidupan kita itu memiliki campur tangan Tuhan di dalam. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi kepada kita, ya, kita jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Keputusannya negatif. Cepat-cepat mengambil keputusan untuk menghabisi nyawa kita sendiri. Ya, tapi dengan berusaha untuk lebih dekat kepada Tuhan melalui selalu berdoa. Ya, sekarang ini kan ada bulan Maria, di mana kita harus berdoa rosario. Ya. Harus selalu terlibat dalam kegiatan doa rosario. Ya. Kemudian harus juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja yang sudah kalian sebutkan tadi. Ya. Ya. Kemudian juga ada waktu khusus untuk merenung. Waktu khusus merenung di mana? Ya, di dalam kamar atau juga mungkin pergi ke Gereja. gereja, ke Gua Gua Maria, ya. Ya. Sehingga kalian sadar bahwa kehidupan saya ini adalah milik Tuhan. Ya. Maka saya harus menjaga kehidupan ini, ya. Sehingga saya dapat memiliki arti untuk pribadi saya sendiri, untuk orang tua saya, dan juga untuk sesama, ya, Ya. atau untuk masyarakat luas, atau singkatnya untuk gereja, bangsa, dan negara. Ya. Jadi itu adalah pesan, ya, yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Jangan sampai hanya karena sebuah persoalan kecil, ya, kemudian kalian tidak menghargai kehidupan itu sebagai anugerah Tuhan atau anugerah Allah. Ya. Ya. Karena hidup adalah milik Allah, maka mari kita sama-sama menjaga kehidupan kita agar kita dapat berguna untuk diri kita sendiri, ya, untuk orang lain, dan juga untuk masyarakat, ya, Ya. untuk gereja, bangsa, Bangsa dan dan negara. negara. Baik. Pak Kira, pelajaran kita hari ini tentang hidup itu milik Allah, hidup itu milik Allah selesai di sini. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran ini pada minggu yang akan datang. Semoga dibuat. Baik, dengan demikian maka pelajaran kita ini cukup sampai sini. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih atas kehadiran kalian untuk mengikuti KBM hari ini. Ya, semoga pembelajaran kita di hari ini memberikan pesan, ya, dan juga menginspirasi kalian untuk selalu menghargai kehidupan itu sebagai anugerah Allah, yang dimana kehidupan itu sangat penting diri kalian sendiri dan juga diri orang lain, ya, masyarakat, bangsa dan negara, ya. Jadi sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan Wah. Gerald, silakan berdoa. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dalam nama Bapa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memimpin kita dari awal pelajaran dengan perkara yang baik. Sekarang kami ingin pulang ke rumah masing-masing menerima kami di jalan supaya sampai dengan selamat. Hanya dalam pertolongan kami dalam perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Yesus. Beri hormat para Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama terima kasih. Ya, hati-hati di jalan pulang ke rumah, jangan singgah-singgah. Semoga kalian pulang tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.